Dan selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Mufid dari Fakultas Dirasat Islamiyah kepada saudara Mufid. Kami persilakan. Anak-anak kami dari mahasiswa
bisikan doa kita ini adalah dengan sama-sama berevaluasi tentang kegiatan kita, tentang agama kita, tentang kampus kita, dan tentunya tentang apa yang terjadi dalam negara kita, sehingga kita tidak melanjutkan kesalahan-kesalahan yang ada. Saya melihat di salah satu ini tulisan yang ada dalam muslim ini bahasa Arab, rata-rata Al-Quran. Tapi hanya kalau saya memantau tulisan hanya sekedar tertulis, tidak berfungsi sama sekali dengan amalan. Salah satu contoh, sebelah kanan kita tertulis A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jadi kalimat afala ta'qilun itu ancaman keras kepada orang-orang yang mengajak manusia dengan melakukan kebaikan sedangkan dia sendiri tidak pernah melakukannya. Di situ padahal orang yang mengajak orang lain melakukan kebaikan dan yang dia sendiri tidak melakukannya, dia paham tentang agama benar. Wa antum tatluna kitab, paham benar tentang agama. Di situ ada 3 unsur manusia. Yang pertama, manusia mencari dalam hidup ini keilmuan, ilmu yang dia cari. Tidak ada sedikit pun rencana mengamalkan ilmu itu. Lihat, ini bahasa Al-Quran. Wa antum tatlunal kitab. Jadi dia ini belajar ilmu banyak-banyak. Setelah itu dia ajak manusia untuk mendengar. Atamuruna an-nasa bil birri, mengajak manusia untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan kebaikan. Dia sendiri tidak pernah mengamalkannya. Dan itu kebanyakan. Maka kita dapati orang lulusan S1, S2, S3 jarang sekali kita dapati dalam masjid mereka beribadah. Jarang sekali. Jarang sekali mereka mengamalkan ilmu. Yang mengajar, yang diajarin orang, bukan untuk diamalkan, untuk mendapat yang namanya selebar ijazah. Dengan ijazah itu dipermainkan untuk dapat kerja. Kerja yang dia dapati untuk mencari uang. Uang yang dia dapatkan, dia pertahankan dirinya dan keluarganya. Tidak ada urusan ilmu yang dia pelajari untuk diamalkan. Maka banyak sekali orang yang berilmu tidak pernah mengamalkan ilmunya. Malah aneh, dia mencari hal-hal yang bisa membuat orang lain latah dan kaget. Lihat kalimat di situ, seolah-olah kalau kita pahami
Bagaimana Anda mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu kebaikan, sedangkan Anda tidak pernah melakukannya? Padahal Anda orang paham wajib keturunan kita. Allah mengatakan afala ta'qilun, orang begitu sebenarnya tidak punya akal. Banyak orang pintar, wa antum tatluna kitab, orang pintar, ijazah dia, semua jenjang pendidikan dia miliki, dia pintar, tatluna kitab, dan dia kalau berbicara di depan umum terpukau orang lain, ada saja hal-hal baru yang dia kemukakan, kita pun ngangguk-ngangguk setengah pingsan di depan dia. Wa tansawna anfusakum, tapi dia ini tidak pernah melakukan apa yang dia ucapkan itu. Makanya orang itu orang pintar tapi tidak berakal. Kita lihat banyak orang yang punya ilmu tapi melakukan maksiat. Ini orang pintar tapi tidak berakal. Kalau akal yang sehat tidak pernah bertentangan dengan hati. Kalau akal yang sehat Allah ciptakan tidak pernah bertentangan dengan nurani. Maksiat yang dia lakukan bertentangan dengan nurani. Cuma nafsu lebih dimunculkan, kebenaran tidak dikalahkan oleh dia. Itu orang tidak punya akal. Kalau begitu orang punya akal adalah orang-orang yang melakukan sesuatu mengikuti suara hati. Pasti kalau mengikuti suara hati pasti kebenaran dapat. Oleh karena demikian, jujur saya bicara, banyak sekali dunia sekarang dari mahasiswa-mahasiswi bukan lagi mengejar ilmu untuk amalan, tetapi yang dikejar ilmu untuk lulus dan untuk secepatnya mendapat kerja dan perbaikan hidup tanda kutip secara material ke depan. Akhirnya masyarakat bukan jadi lahan untuk dia digarap untuk merubah masyarakat itu menjadi lebih baik, bukan lahan bagi dia. Dia mencari kebaikan di sana, kerja. Kalau ada waktu dia turun ke masyarakat, kalau tidak ada waktu dia turun ke masyarakat. Dan jelas, coba lihat saja, ini bukan sedikit. Padahal yang ada orang di kampus sekarang, mahasiswa kita banyak. Kenapa yang begini sedikit? Kenapa? Jawabannya adalah karena saya lihat juga tidak kampus kita ini kampus terhormat, cuma perlu kita gerakkan kembali asatizah wa dakatirah, orang-orang pimpinan-pimpinan, perlu mereka bangun bangkit dalam bentuk yang lain. Dia ke depan dalam masalah keagamaan. Kalau mereka tidak pernah mengedepankan diri dalam masalah keagamaan, dan masyarakat ini, anak-anak kita dengan seenaknya saja lihat. Ya. Nah, kita kembali. Banyak orang yang pintar melakukan maksiat. Orang itu pintar, tapi tidak berakal. Dari mana kita tahu? Ayat tadi. Atamuruna nasa bil birri. Dia menyuruh orang lain pasti
dia punya ilmu kan? Betul kan? Kalau tidak punya ilmu tidak mungkin mengajar. Wa tansawna anfusakum, dia sendiri tidak pernah melakukan apa yang dia ucapkan. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan orang itu terus-menerus memberdayakan ilmu agamanya. Dia membaca ilmu agama yang kuat. Kalau begitu, orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, itu orang alim yang pintar tapi tidak punya akal. Karena kalimat afala ta'qilun, maka kamu nggak punya akal. Kan itu Allah bertanya. Kalau kamu punya akal, kenapa kamu tidak mengamalkan? Ya. Di situ pemahaman apa? Allah mengecam dan haddadallahu bitahdidi syadid ala man yatakallam an syai'in wa lam ya'malhu. Allah mengancam berat kepada orang yang jauh berbicara tentang agama dan dia tidak pernah mengamalkannya. Makanya kalimat yang pernah kita tahu, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala, ini salah besar dalam agama. Ini menistakan, membuat penistaan dalam agama dan dosa besar. Tidak boleh. Diancam oleh Allah dengan ayat itu. Apa ayat itu? Sebelum kita menyuruh orang lain, kita dulu yang melakukannya. Orang tidak melihat kepada ilmu kita. Pertama orang melihat kepada jiwa kita, gerakan kita, hari-hari kita. Orang yang baik perangainya, akhlaknya, mulia dan sebagainya, orang itu baru kita ngomongin kata-katanya. Makanya dalam agama, kalau anak-anakku tidak boleh mengikuti orang-orang yang tidak pernah mengamalkan agama, meskipun yang dia katakan itu benar. Lah, sekarang ada kafir masuk satu ke sini, duduk bersama kita, dia bilang salat sehari semalam 5 waktu itu wajib loh. Percaya nggak ngomongnya itu? Jawabannya, kalau memang kita percaya berarti dia benar ngomongnya. Kalau dia benar ngomongnya, kenapa nggak dia lakukan? Berarti dia hanya pintar mengatakan dan dia hatinya tidak benar apa yang ngomong itu. Kalau benar pasti dia lakukan. Makanya unsur ila ma qala, coret dari kehidupan, wala tanzur ila man qala. Yang benar unsur ila man qala awalan, thumma wanzur ila ma qala. Tidak boleh kita mulai. Makanya dalam hadis Rasulullah, dengar baik-baik adik-adik sekalian, Nabi pernah bersabda, ribuan masyarakat dan sahabatnya mendengar Nabi bersabda. Akhirnya hadis itu diriwayatkan oleh seorang sahabat. Diturunkan hadis itu yang dia lihat dengan mata kepalanya kepada orang lain. Orang lain diturunkan kepada orang lain. Orang lain diturunkan kepada orang lain. Bertahun-tahun, berabad-abad. Pada abad ketiga setelah 300 tahun, datang Imam Bukhari melihat hadis tadi. Siapa sanadnya? Si fulan. Si fulan ini adalah agak sedikit berbohong dalam berbicara. Hadis yang benar-benar hadis tidak diterima. Kalau begitu, unsur ila man qala wala tanzur ila ma qala. Kenapa ditolak? Padahal itu hadis Nabi benar, Rasulullah melakukannya. Orang disaksikan, pakai wong di sini, wong disaksikan oleh ribuan sahabat. Tapi karena yang meriwayatkan hadis ada kemaksiatan dia, yang dia lakukan hadis yang benar pun tidak boleh diamalkan Islam.
tidak makan. Orang tak sebilang makan. Orang tak salah tak usah yang penting ngomongnya bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Orang mengundang penceramah maulid Islam Mi'raj atau munasabat-munasabat tertentu, orang-orang yang tidak lihat yang penting ngomongnya benar, bagus ngomongnya. Bukan orangnya siapa dulu yang ada undang itu. Ya. Ini anak-anakku yang hadir ini dan yang mendengar kalimat ini, coret dalam kehidupanmu. Sebelum Anda menerima ilmu dari seseorang, lihat siapa orangnya. Betulkah orang benar? Benarnya dia sejauh mana dia melakukan perintah Allah dan sejauh mana dia meninggalkan larangannya. Biasanya orang begitu, dia sebelum berbicara takut sama Allah duluan. Sebelum berbicara dia nangis duluan. Ya Allah, jangan salah sampai saya ngomong nanti. Karena dia takut sama Allah. Maka dia mengeluarkan 2-3 kalimat benar karena dia takut kepada Allah. Tapi orang yang pintar tidak takut kepada Allah, dia setelah dia ngomong, pulang dia tak pernah dia melakukannya. Pertanyaannya, kenapa Anda memaksa kami untuk melakukan sedangkan Anda tidak melakukannya? Akhirnya dia memaksakan kita untuk makan sesuatu makanan yang dia sendiri tidak mau memakannya. Terjadi apa yang terjadi? Kalau guru tidak soleh, kalau ulama tidak soleh, kalau yang kita jadi panutan sekarang orang tidak soleh, tidak takut sama Allah, apa yang terjadi? Terjadilah adalah guru kencing berdiri, anak murid kencing bukan lari, loncat-loncat. Adekku, orang yang ingin memanage ke depannya secara reda Allah sedikit untuk membenahi masa depannya dengan reda Allah sedikit. Yang paling banyak orang adalah ingin masa depannya punya duit, punya posisi. Saya mengatakan, kalau masuk UI Syarif Hidayatullah untuk masa depan bagi kaya, salah alamat. Masuk UI Syarif Hidayatullah untuk masa depan posisi dalam politik, salah alamat. Kalau untuk menjadi politik, untuk masa depan posisi dalam negara, untuk mencari masa depan yang yang kaya, UIN tidak ada lahan di sini. Kalau yang saya pantau, UIN itu yang saya tahu, alhamdulillah dan insya Allah tidak salah, adalah membina generasi muda untuk menjadi pimpinan yang Islam ke depan. Yang dia sebelum dia berbicara, dia lebih bagus dari apa yang dia katakan. Dia lebih cepat mengamalkan sebelum dia berbicara. Ini yang dibentuk oleh UIN. Baik itu jurusan ekonomi, baik itu jurusan sosial politik, atau tentang kedokteran, atau tentang informatika, semua ilmu-ilmu Allah itu ilmu Allah semua. Semua ilmu-ilmu Allah yang kita katakan ilmu umum, saya tak mengatakan tidak ada ilmu umum. Ilmu Allah semua yang diberikan yang sudah kita paham, dan ilmu Allah yang banyak sekali yang belum kita paham. Tahun 2000 sampai tahun 3000 nanti akan muncul ilmu bermacam-macam. Itu semua ilmu Allah, tapi belum terjangkau pemikiran kita. Itu semua ilmu Allah, Allah memberikan kepada kita bukan untuk bermaksiat kepada Allah, bukan. Makanya kalau ilmu turun kepada manusia yang menerimanya dengan ikhlas, dengan kesalehan, dengan ketakwaan, dengan keimanan, orang itu kalau kurang dia dapat di dunia nasibnya, di akhirat dia akan mendapat ridha Allah sepanjang zaman di akhirat. Tapi kalau orang masuk ke UI mencari yang tidak diharapkan oleh agama,
dunia salah alamat tadi. Dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Oleh karena demikian, sekali lagi saya meminta kalian benahilah kesalehan dalam hidup. Benahi kesalehan. Kesalehan pribadi itu sangat diharapkan oleh agama. Saya maksudkan agama, impian orang tuamu, impian masyarakat, dan impian negara. Orang yang saleh dalam beragama tapi punya kapasitas ilmu yang cukup, itu sangat diharapkan. Iya. Wawasan kita perlu dibuka, tapi wawasan yang bertentangan dengan Allah jangan dibuka. Itu bukan wawasan. Anehnya, jujur, ke pertemuan seperti ini tidak ada yang mengarahkan ke sini. Ada yang menggerakkan enggak? Misalnya kuliah ini, fakultas ini menggerakkan supaya ini agama seperti ini mendengar kajian. Ini tidak ada kajian dalam lokal, dalam kelas. Dalam kelas itu materi untuk lulus. Yang begini tidak ada. Ini pembinaan spiritual. Tidak ada yang mensupport dan menggerakkan. Tidak fakultas, tidak jamiah, universitas, tidak. Ini ke pribadi masing-masing. Ya. Sementara yang tidak ada hubungan dengan seperti ini banyak yang menggerakkan. Salah satunya malam Natal, ayo kita kunjungi mereka. Digerakkan dengan brosur, digerakkan dengan ini. Saya tanya, kenapa sudah begitu agama? Yang kepada Natalan kita gembar-gembar, ayo kita gerakkan ke sana. Yang ke sini nggak pernah digerakkan. Ini kan tidak ada kesalehan. Tidak ada saleh orang itu. Sebenarnya begini yang digerakkan. Saya tidak pernah melarang kita membaca buku agama selain Islam. Tidak, silakan baca. Silakan baca. Tapi seperti anak kecil. Anda ini akan calon-calon ibu. Amin. Tak mau. Kamu calon ibu. Membujang dulu. Calon-calon ibu. Insya Allah sekali lahir 2, 3, insya Allah 2 kali lahir cukup. Enggak sibuk-sibuk kita. Setelah lahir anak mulai masuk supermarket. Nasi enggak mau makan, sayur enggak, buah enggak. Yang dia kejar adalah jajanan-jajanan yang gopek-gopekan itu. Yang kalau dia makan penyakitnya lebih banyak daripada sehatnya. Ibu melarang atau memberikan? Memberikan. Calon ibu melarang, memberikan? Melarang. Kecuali kita bilang apa? Makan nasi yang cukup, makan buah yang cukup, sayur yang cukup, silakan jajan sesekali enggak apa. Betul? Betul. Tapi belum makan tiap hari jajan enggak berikan. Begitulah prinsip saya. Saya bilang boleh baca agama Konfusius, silakan. Boleh baca agama Konghucu dan agama Konghucu Krate itu masa dibiarkan. Agama silakan, tetapi setelah makan nasi, buah dan sayur. Benahi agamamu kuat, sudah kuat. Ini agamamu masih melepetan, salat belum jelas, membaca agama yang lain. Ibu yang mulia tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk jajan sebelum makanan sehat masuk dalam perutnya. Betul atau betul? Tidak ada yang jawab. Betul atau betul? Betul. Saya katakan, silakan baca buku agama bermacam-macam, silakan. Tapi ibu jajan. Silakan benahi. Agamamu sudah kuat. Ini syarat belum kuat, ibadah belum kuat, iman belum kuat, takwa belum kuat. Baca buku yang lain, lewatkan. Adik-adik, saya minta
Dan persoalan tadi sangat sakit saya. Nih. Saya tidak melarang. Tidak melarang. Kenapa harus begini untuk mengajak malam Natal? Untuk mengajak ini satu ada enggak begini? Enggak ada. Saya mengatakan kepentingan sih. Ini bukan ini karena ini maaf ya, meskipun support baik itu, saya mesti protes. Apakah memang disupport oleh ibu untuk kunjungan memperingati hari Natal agama Kristen Rabu malam Kamis? Ada itu. Saya belum percaya. Kenapa? Itu jajar. Saya yakin bagi orang yang belum kuat imannya, bagi orang yang belum kuat akidahnya, belum taat kepada Allah, belum paham mana yang iya, mana yang tidak, kita suruh yang lain selain agama, pasti dia akan menarik di sana. Ini berhati-hati. Saya memberikan kesempatan, silakan baca buku agama-agama lain untuk perbandingan. Tapi setelah benahi dirinya benar, paham persoalan, mantapkan akidah dan keimanan, setelah itu baca Allah yang banyak. Dengar. Apakah S1 dengan pendidikan yang ada sekarang sudah bisa membuat benteng kuat untuk keimanan? S2 dosen banyak yang roboh tentang keimanan. Hati-hati. Kalau begitu, untuk sementara yang kunjungan memperingati hari Natal saya tidak setuju, karena belum siap kita. Perut kita ini adalah ada penyakit lambung. Saya katakan cabai jangan dikasih dulu, belum siap. Sembuhkan penyakit lambung dulu. Setelah itu rokok, makan sekali makan nasi, 1 sendok nasi, 15 sendok cabai, silakan. Kalau lambung sudah kuat. Jadi saya membentengi akidah kita ini melalui, bukan tidak boleh datang ke tempat perayaan Natal. Pertama, tidak ada pentingnya bagi agama kita. Kepada mahasiswa pun tidak ada unsur maslahatnya. Kepada dosen UIN pun tidak ada maslahat di kunjungan ini. Enggak ada maslahat. Tapi kalau baca buku non muslim sebanyak-banyak, saya berikan kesempatan, silakan baca, supaya Anda tahu bagaimana kebersihan di luar Islam. Tapi dengan catatan, pertama, makan nasi yang kenyang, sayur, buah-buahan. Setelah itu silakan baca. Ini maaf, untuk Islam kita tanya sendiri. Kalau kita tanya untuk Islam, tanya saja, sebutkan perbedaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah yang mana? Jawabannya, Mu'tazilah menggunakan akal, Islam Ahlussunnah tidak menggunakan akal. Itu kan salah jawabannya. Orang yang begitu suruh masuk anak-anak kacau. Ini benahi dulu. Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan akal juga, Mu'tazilah menggunakan akal juga. Terus perbedaan mana? Sebelum itu seperti itu memahami akidah yang kuat. Sebelum itu Anda dilarang jajan dulu. Bukan tidak boleh jajan, karena belum ada kekuatan. Perkuatkan dirimu dulu. Ini dakwah. Sekali lagi, kacau
Sekali lagi saya katakan, ini bukan mereka begini karena tidak paham. Tidak salah mereka ini tulis itu tidak salah kok. Fakultas Usuluddin tidak salah, UIN tidak salah. Cuma mereka tidak pernah mendiskusikan. Kita tanya, boleh enggak? Dengar dulu. Di Mesir saya di Mesir itu hampir 20 tahun lebih tua saya daripada onta. Kalau onta umurnya 15 tahun, saya lebih tua. Saya hampir 20 tahun di Mesir, di Timur Tengah. Di sana kalau tahun baru Natal, kumpul ulama menyambut ulama Azhar, ulama Menteri Agama, hafal Quran, ada bapak-bapak apa namanya kasis pendeta. Tetapi yang mereka ceritakan itu yang mereka kumpul karena paham betul apa adakannya dari ulama Islam. Malam Natal berikan kesempatan teman orang Islam merayakannya. Jangan ribut kita. Itu yang berbicara itu adalah model-model sudah hafal Quran 30 juz berhari sekali khatam. Kalau kita sudah hafal Quran setengah juz seumur hidup belum habis kita khatam. Tidak ada larangan dalam agama kalau sudah betul-betul kuat untuk mengerjakan seperti ini. Ini anak ingusan. Dan pendidikan yang salah adalah pendidikan yang dari kecil belum tahu apa-apa sudah kita buka jurusan bermacam-macam. Bingung mana itu. Saya tanya sama kalian, bahasa Indonesia penting? Bahasa Arab penting. Bahasa Inggris penting. Bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Italia, sampai bahasa Turki, ribuan bahasa penting. Ayo sekarang, saya rektor UIN, saya perintahkan wajib mempelajari satu mahasiswa 100 bahasa, harus lulus. Stres nggak yang memilih pelan-pelan itu? Stres, karena belum waktunya. Maaf, jujur, membaca buku agama selain agama Islam boleh, silakan. Tapi pertanyaan, sudahkah Anda makan nasi yang cukup? Apalagi tadi sayur, buah-buahan, sehingga jajan yang masuk tidak mempengaruhi tubuh Anda. Ada ilmu banyak, ada paham ini, paham sana. Contoh yang paling dekat, saya orang Aceh ya, orang Aceh asli, wajahnya wajah Arab kesasar, Arab Tanah Abang. Jadi ada orang Aceh datang ke sini, seumur hidup belum pernah datang ke Jakarta. Anak muda, bahasa Indonesia belum bisa, karena nggak sekolah. Saya jemput dari airport. Sudah sampai ke rumah. Besok saya bawa pakai motor ke UIN, lewat Degusuk, UIN, gitu, belok kiri ke Rempoa sampai ke Nakusir, sampai di Kuala Lama. Saya tanya, kamu tahu jalan? Sudah tahu. Kemudian besok dari Kuala Lama pulang lewat Pondok Indah, lewat Pondok Cabai, lewat Pondok Kuning, Pondok Hijau, sampai ke Degusuk lewat belakang. Lusa Muka 10 kali kalau bukan jalan yang sama dia jalan, kalau dia kasih coba jalan besok, nggak bisa jalan sendirian. Kenapa? Belum masanya dia mengenal semuanya. Sebenarnya dari Degusuk Muka Kiri kanan ini sampai 15 hari dulu. Setelah itu baru kita tambah satu jalan lagi. Betul. Kalau tidak kesasar dia. Kalau begitu, belajar agama yang kuat, pahami apa arti sebuah iman, apa arti sebuah akidah. Akhirnya kita paksakan diri kita menguasai persoalan semuanya, sementara kita ini yang wajib kita pahami tidak pernah kita pahami. Contoh, ada seorang perempuan nikah dengan laki-laki,
suami istri diharapkan bahagia istri gara-gara suami, bahagia suami dengan istri. Boleh tidak seorang suami membantu orang lain, istri orang? Boleh lah, masalahnya kasih boleh bantu orang, boleh istri orang, suami orang, anak-anak, silakan membantu. Ini orang ini karena dia katakan boleh membantu, akhirnya dia punya istri, dikasih sama istri, ya, satu hari 5.000 untuk istri orang, 10 juta, 20 juta, 1 juta, 5 juta, anak orang. Kira-kira istrinya marah enggak? Marah. Kenapa? Ini yang penting kok malah ditinggalkan. Masa sana boleh sedekah disuruh, tapi enggak begini bentuknya. Belajar agama lain dibolehkan, tapi enggak begini bentuknya. Pahami buat dulu ke dalam. Benahi tentang membuat. Setelah itu baru. Makanya kalau bangun-bangunan fondasinya satu jengkal, bangunan 50 tingkat kira-kira, jadi naik tak bangunan itu atau roboh? Fondasi itu diperkuatkan. Adik-adik, saya minta maaf, ini terlalu jajan belum makan. Ini jajan belum makan nih, bukan haram, tapi jajan belum makan nih. Ini saya, ini stres sebenarnya. Membangun bangunan sudah 70 tingkat boleh, tapi kalau semoga enggak diperkuatkan, enggak sayang, roboh nanti. Paham? Saya minta adik-adik sekalian, untuk orang yang senang agama seperti kalian, ini bukan 1% dari jumlah yang ada. Mungkin 0,0 masih kosong, bukan 0,1. Belum. Yang senang kepada agama seperti kalian 0,0 lagi. Jadi kan masih ada 0 lagi baru 1. Berat. Oleh karena demikian, dan yang benar kalian, kalaupun tidak mendapat posisi terhormat setelah besar nanti, tetapi yang ridha Allah setiap saat. Kalau bukan ridha Allah, kita cari mau ridha siapa? Kalau bukan ridha Allah yang kita cari, mau ridha siapa? Kalau anda sakit, cari sembuhan dari Allah atau panggil dokter, makan sembuhkan saya dokter. Kalau enggak, gua bunuh loh. Kata dokter, bagaimana aku sembuhkan saya enggak mati? Semuanya harus beriman kepada Allah secara teori, tapi praktek tidak pernah masuk kecuali kepada orang yang beriman yang kuat, akidah yang mantap. Sekali lagi, nah ini kita kemudian nanti kita diskusi. Jangan banyak-banyak belajar tahu samanya 3 bulan sekali ini sudah banyak. Nah, kesimpulannya apa? Jangan jadi orang pintar tidak berakal. Jadilah orang pandai tapi berakal. Orang pintar tidak berakal burung beo. Makanya salam burung beo kalau salam kepada kita tidak wajib dijawab. Kalau salam orang yang manusia biasa kepada kita, assalamualaikum, yang memberi salam sunnah, yang menjawab wajib. Waalaikumsalam. Burung beo datang, assalamualaikum, burung beo wajib jawab enggak karena burung, karena yang dia ucapkan di mulut, dia tak punya hati apa yang dia ucapkan, tak tahu dia. Maka wajib dengar ilmu dari orang yang mengamalkan, orang yang punya akal, yang jarang melakukan maksiat, dia mempunyai iman kuat. Tapi kalau orang pelaku maksiat, sehebat apapun profesor, pelaku maksiat, jangan dengar ngomongnya. Burung beo itu. Tetapi kalau umpamanya LC, Dr. Andes, malah tamat SMA, berbicara tentang agama dan dia melakukannya, kita wajib mendengarnya.
Guru-guru kita, dosen-dosen kita, kalau mengamalkan agama Islam dengan baik, kita dengar ngomongnya. Kalau tidak, nyesal juga. Nggak dengar, nggak lulus juga. Makanya yang itu yang kita benahi. Mari kita, ambillah ilmu dari orang yang mengamalkan ilmu. Jangan ambil ilmu dari orang yang tidak pernah mengamalkan ilmu. Dengan bahasa yang lain, ambil ilmu dari orang yang paling sedikit maksiatnya. Jangan mengambil ilmu orang yang sibuk dengan kemaksiatannya. Dengan bahasa yang lain, ambil ilmu dari orang yang berakal. Jangan mengambil ilmu dari orang yang pintar, tidak berakal. Jelas? Tidak. Kita buka pertanyaan, mungkin ada diskusi. Silakan.